Terpujilah nama Yesus di tempat ini, karena Engkau Tuhan berkenan di tengah-tengah umat-Mu, memberkati kami dan melawat tiap-tiap kami. Tuhan, kami perkatakan kami yang lemah dikuatkan pagi hari ini, kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan pagi hari ini, kami yang punya persoalan pergumulan apapun, kami dijawab oleh Tuhan pagi hari ini. Apapun yang kami bawa hari ini Tuhan, bahwa kami percaya hati kami bawa, hidup kami bawa di hadirat Tuhan. Bapak, itulah ibadat kami yang sejati, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan setiap kami umat-Mu diberkati pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Atmosfer surgawi ada di tempat ini, kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, puji Tuhan. Coba yang di sebelah sini dulu disapa ya. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Yang di tengah shalom. Wah, luar biasa, ada 1.000 orang. Yang di sebelah sini shalom. Wow, luar biasa, ada 10.000 ya. Amin, amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah di sorga yang berkenan hadir di tengah-tengah umatnya, yang memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita sampai hari ini. Semua kata kasih karunia Tuhan, katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, secara pribadi kami mengucap syukur kepada Tuhan boleh berangkat ke BPJ dan juga boleh pulang dengan sehat ya. Puji Tuhan, sekalipun secara fisik masih kurang fit ya, tapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus ya bisa berbicara hari ini dengan penuh kuasa dan urapan dari Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dalam doa dan juga yang mendukung secara dana. Terpujilah Tuhan. Nama Yesus dipuji-puji, nama Yesus ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6 sampai 7. Semua sudah bertemu? Katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia melegakan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Pastor Yesaya tentang bagaimana seorang pengintai atau seorang penjaga. Ya, saya sangat diberkati Saudara Bapak Ibu ayat ini, dan saya sangat dikuatkan dan saya diteguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri tema pengintai atau penjaga. Ya, pengintai atau penjaga. Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, seorang pengintai itu dia harus mengamati dari jauh apabila datang musuh. Dan yang pertama bergerak itu adalah penjaga atau pengintai. Atau dia akan bersembunyi di tempat yang tersembunyi supaya musuh tidak dapat melihat. Seorang pengintai dia harus tahu terlebih dahulu ada musuh atau tidak. Itu seorang pengintai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, saudara, di dalam bangsa Israel, saudara, pada waktu itu belum ada CCTV, belum ada radar, belum ada HP seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, saudara, kalau ada musuh, kita langsung bisa cepat tahu, apalagi polisi, dia langsung ada radar. Ada musuh nggak di angkatan udara, angkatan laut, ada musuh, ada radar. Cepat ketahuan musuh apabila datang musuh menyerang bangsa itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, tempo
Yerusalem, saudara, ditempatkannya penjaga-penjaga. Jadi saudara, tembok itu, bangsa Israel itu ada temboknya, ada penjaga-penjaganya. Bahkan di atas tembok itu bisa dibangun satu rumah, karena saking luasnya tembok itu. Nah saudara, dikatakan ayat 6 dan 7 dikatakan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi saudaraku, yang pertama itu bahwa seorang pengintai atau seorang penjaga itu adalah pilihan Tuhan. Katakan amin. Kita dipilih Tuhan. Bukankah kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan ada di dunia ini, dikatakan bahwa Allah telah menciptakan kita dari kekekalan, bahwa Allah memilih kita, Allah memanggil kita dalam satu tugas dan panggilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, tes. Ya. Jadi saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Dikatakan di atas tembok itu telah kutetapkan. Itu artinya saudara, kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita diberi tugas dan panggilan Allah menjadi seorang pendoa. Katakan amin. Amin. Nah saudara, kita dipanggil pengintai-pengintai. Sebelum musuh datang, kita sebagai pengintai sudah tahu ada musuh atau tidak. Saudara, di gereja ini kita harus menjadi pengintai. Di pelayanan ini kita harus menjadi seorang penjaga. Kalau tidak, gereja kita bisa diserang. Kalau tidak, saudara, gereja kita bisa diserang oleh musuh. Itu sebabnya kita dipilih oleh Tuhan. Mengapa saya ada di GKHRI? Mengapa ada sampai hari ini bertahun-tahun saya berjemaat di GKHRI? Engkau dipanggil Tuhan menjadi pengintai di tempat ini. Katakan amin. Amin. Kita menjadi pengintai. Saudara, kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kami dipanggil oleh Tuhan untuk penjaga-penjaga setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan kami gembalakan. Kami dipercaya oleh Tuhan. Mari kita buka sebentar dalam Ibrani 13 ayat 17. Ibrani, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas nyawamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan cara itu mereka akan melakukannya dengan gembira, jangan berkeluh kesah lagi. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saudara, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk berjaga-jaga untuk orang lain. Kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, dipanggil Tuhan berjaga-jaga untuk jemaat. Saudara tahu ketika kami ada di Jakarta, beberapa tahun lalu saudara, sakit Pak Rahel dan anaknya dan Ibu Mei. Saya baca, saya WA Ibu Mei. Ibu Mei sakit juga ya, betul ya Ibu Mei ya? Saya WA secara pribadi, sakit juga Ibu ya. Iya Bu, saya ini. Saudara, secara berpribadi saudara, saya merasa Tuhan. Padahal pada waktu sebelum berangkat saudara, saya selalu melepaskan berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Berkati jemaatmu, lindungi mereka, pagari mereka Tuhan. Tapi pada waktu kami di sana terjadi ada sakit jemaat Tuhan. Saya kepikiran Bapak Ibu. Saya bilang sama Ibu Mei, saya kepikiran Bu. Ibu juga sakit, marahnya sakit, anaknya juga sakit. Ya. Saya WA Ibu Eva sebagai ketua diakonia, tolong pergi kunjungan. Tapi ternyata hari itu katanya hujan gak jadi. Ya besoknya saya suruh pergi, setelah pulang pergi kunjungan ke rumahnya. Waktu kami masih di Jakarta. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah penjaga-penjaga Tuhan, penjaga-penjaga domba-domba jemaat. Itu sebabnya dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Jangan melawan pemimpinmu, jangan memberontak. Dikatakan tunduklah kepada mereka. Jangan lawan para pemimpin-pemimpinmu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun pemimpinmu, bagaimanapun kami adalah ditempatkan Tuhan menjadi pemimpinmu di tempat ini. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, tunduklah kepada pemimpin. Tunduklah kepada pemimpin. Karena apa Bapak Ibu? Karena dikatakan mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan hamba kami saja yang menjaga, tetapi hamba-hamba Tuhan berjaga-jaga atas jiwamu. Dan
dikatakan dengan jalan di jalan itu mereka melakukannya dengan gembira. Masa saya mengingat seseorang saya harus berkeluh kesah? Masa saya mengingat seseorang saya harus berkeluh kesah? Nah, jangan demikian. Amin. Nah, bukan keluh kesah, tetapi sebab hal itu tidak membawa keuntungan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya adalah penjaga atas keluarga saya. Katakan amin. Kamu adalah penjaga atas keluargamu. Nah, Bapak Ibu, satu kesaksian saya adalah penjaga atas satu kampung saya. Ketika saya bertobat mengenal Tuhan dalam hidup saya, kampung halaman saya selalu saya bawa dalam doa saya. Ternyata saya adalah pengintai dan penjaga di daerah saya, atas kampung halaman saya. Saudara, apa yang terjadi bertahun-tahun saya berdoa untuk mereka. Generasi dari saya sampai ke bawah itu banyak yang bertobat. Betul. Banyak yang bertobat. Ketika saya tanya si A, oh dia di Pekanbaru, sekarang pelayan Tuhan. Ketika saya tanya si B, oh ya di Jakarta, pelayan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di atas tembok itu, aku telah memilih, aku telah menetapkan mereka sebagai penjaga atas gereja kita, atas pelayanan kita, atas keluarga kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah berdoa atas keluargamu. Katakan amin. Jadilah berdoa atas keluargamu, keluargamu yang belum bertobat, keluargamu yang belum sungguh-sungguh, keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Doakan mereka. Supaya apa? Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ketika ada tubuh tunas baru di tengah-tengah keluarga itu, yang membawa di hadirat Tuhan, keluarganya cepat atau lambat diselamatkan oleh Tuhan. Karena satu yang selamat, seisi rumah pasti diselamatkan oleh Tuhan. Katakan, saya dipanggil menjadi pendoa. Guru-guru sekolah minggu, pembina anak, kau dipanggil menjadi pendoa untuk anak-anakmu yang kamu gembalakan. Doakan mereka, tumpang tangan untuk mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak itu diselamatkan Tuhan. Ya, ada sebetulnya PW, kami ada doa beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa berkelompok. Doakan siapa yang belum diselamatkan di keluargamu. Keluargamu belum bertobat. Doakan, pada waktu itu semua berdoa. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini, kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan. Menjadi penjaga atas keluarga kita. Katakan amin. Samping kiri kanannya, katakan dong samping kiri kanannya, saya dipanggil menjadi pendoa. Saya dipanggil menjadi pendoa. Itu sebabnya Bapak Ibu, para pendoa yang setiap hari Minggu itu di ruang kantor itu sangat penting. Doa mereka juga menentukan pelayanan kita setiap hari Minggu. Bapak Ibu tahu ketika kita di sini, mereka berdoa di sana. Ketika mereka berdoa, saya percaya mereka mendoakan pelayanan, mendoakan yang melayani, mendoakan setiap jemaat Tuhan supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya menjadi pendoa. Jadi pendoa, pembina anak, pendoa untuk anak-anakku. Ibadah youth, ya pendoa untuk setiap anak-anak youth. Ya, saya PW pun, saya selalu doakan ibu PW supaya diberkati oleh Tuhan. Seorang ayah, jadilah pendoa untuk keluarga. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi pendoa. Jadi yang pertama kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk tugas menjadi pendoa di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah-tengah kota kita, bahkan keluarga dan gereja kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mari kita baca ayat yang ke-6 tadi. 1, 2, 3 ya. Di atas tembok-tembokmu Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah yang kedua, seorang penjaga atau pengintai itu tidak tertidur. Katakan amin. Amin. Dia harus terjaga 24
saya, pada waktu kami kurang berdoa, pasti ada masalah di keluarga. Tahukah saudara, doamu itu menjadi tuduh rohani bagi keluargamu. Katakan amin. Doamu itu menjadi tuduh rohani bagi keluargamu. Ketika engkau banyak berdoa, maka keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Disebabkan saudaraku dikatakan bahwa seorang penjaga tidak boleh tertidur, imannya tidak boleh tertidur. Dia harus selalu penyembahan kepada Tuhan, doanya harus naik kepada Tuhan, puji-pujiannya harus selalu naik kepada Tuhan. Itulah seorang penjaga. Kita boleh tidur Bapak Ibu secara daging, tetapi secara roh kita tetap menyala. Katakan amin. Secara roh kita tetap menyala, iman kita menyala-nyala untuk Tuhan, kasih kita menyala-nyala untuk Tuhan, penyembahan kita hidup kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak boleh tertidur. Katakan dulu sama kiri kananmu, jangan tertidur. Sekalipun semuanya tertidur, tetapi engkau harus tetap bangun untuk Tuhan. Sekalipun di sekitar kita tidur, sekalipun banyak di sekitar kita orang-orang yang lain tidak bangun, tapi kita harus bangun untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu beberapa waktu lalu ini supaya semakin banyak para pendoa di tempat ini. Kalau merasa bahwa Bapak Ibu dituntut Tuhan, saya mau daftar jadi pendoa, daftar ke Pak Tuhan. Saya mau berdoa di tempat ini. Saudara, tidak ada waktu lagi untuk berbicara hal yang tidak penting. Ada 3 hal yang disampaikan kemarin. Jangan berbisik-bisik, ya. Jangan lagi apa ya Quran? Bertengkar. Jangan bertengkar. Yang kedua, ketiga, jangan. Ya pokoknya 3B. Saya lupa. Ya. Jangan berbisik-bisik, jangan bertengkar. Tidak ada waktunya lagi bertengkar. Bisikan sana, bisikan sini. Aduh, iblis Bapak Ibu yang diuntungkan. Setan-setan yang diuntungkan atas hidupmu. Jangan pakai hidupmu dipakai oleh setan, tapi pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini harus bangun imannya. Itu sebabnya saudara harus datang beribadah setiap minggu, datang beribadah setiap Kamis, datang ibadah di mana, di doa Selasa, di doa subuh persekutuan wanita, di kaum bapak. Pokoknya setiap ibadah datang aja. Walaupun Bapak Ibu mungkin agak capek, tapi saya percaya Roh Kudus yang ada pada kita menguatkan kita untuk kita bisa menghadiri setiap ibadah-ibadah kita. Karena bukan tiap hari kan, hari Selasa, Kamis, di selang-selangin ya setiap satu hari ya kan. Terus hari Sabtu ya, ibadah youth, ibadah pemuda, ibadah youth dan juga persekutuan wanita. Itu sebabnya kita harus saling terjaga. Jika kita lihat iman saudara kita mungkin lemah, bangunkan dia, ingatkan dia, supaya apa Bapak Ibu? Sebagai penjaga harus selalu bangun, harus selalu bangun. Ketika banyak berdoa, mujizat pasti terjadi. Mujizat di pelayanan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita di atas sudah mau selesai. Ya, kita berharap selesai tahun ini. Amin. Saudara tahu kalau di gereja kita di atas itu semakin luas, saya percaya bahwa jiwa-jiwa juga bertambah. Kenapa? Kita berdoa terus, jiwa-jiwa ditambahkan, mujizat terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Katakan amin. Nah yang itu yang kedua. Nah yang ketiga saudara, mari kita baca dulu Yesaya 27 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3 ya. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Amin. Tuhan saudara 24 jam menjaga kita. Dan saya percaya saudara, ketika penjaga, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan ada orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjaga kita siang dan malam. Dan saya percaya doa-doa kita juga menjaga keluarga kita siang dan malam. Karena tadi saya katakan doa kita ada tuduh rohani bagi keluargamu.
tunung rohani. Doamu itu saudara sangat-sangat penting bagi keluargamu. Ya, beberapa waktu lalu saudara, ketika saya banyak berdoa, ada keluarga kami itu sudah lama tidak ada komunikasi dengan saya, lama sekali. Ya, saya tidak tahu nomor teleponnya, ya mereka tinggal di Kota Cane. Ya, jadi saudara, saya tidak tahu nomor teleponnya. Ketika saya sudah merantau ke Batam, saya sudah bilang komunikasi kontak dengan mereka, nggak tahu lagi. Tapi saudara, selalu saya bawa dalam doa-doa saya sebut mereka dalam doa-doa saya. Tuhan, saya percaya suatu saat pasti ada komunikasi. Tuhan, suatu saat pasti diberkati mereka berlimpah-limpah. Suatu ketika saudara, dia hubungi saya. Ini anak kakak saya ini hubungi saya. Dia bilang, tante, si kabar saya begini-begini, semua diceritakan. Mereka sudah diberkati, mereka sudah jadi tanahnya banyak, jagungnya berhektar-hektar katanya. Saya senang dan puji Tuhan. Ternyata doa saya selama ini diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara saya diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doakanlah anak-anakmu, doakanlah suamimu yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini satu kesaksian juga ya Bapak Ibu. Itu Ibu Sortaida, ya betul ya. Ibu ini dulu sendirinya ke gereja. Ya betul ya Bu ya. Sendiri ke gereja. Saya tahu dulu mereka itu tinggal di sini dulu Bapak Ibu, di dekat sini, ya di Tiba Tiga ini. Jadi saudara, dulu kami sering berkunjung ke sana, masih ngontrak pada waktu itu saya dengan Kak Uma dulu ya. Jadi saudara, rumahnya pasti banjir. Sering, anak-anak masih kecil-kecil dulu, waktu itu 2 orang itu masih baik-baik. Ya, kami sering berkunjung ke sana, berdoa. Akhirnya Ibu Sortaida sungguh-sungguh dengan Tuhan, puji Tuhan ya. Berdoa terusnya dengan suaminya diselamatkan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara tahu ketika 2-10 hari itu anak-anaknya dibawanya itu sampai mereka seragam. Jadi saya foto-fotoin mereka. Ya, saya fotoin, oh hari ini pakai baju biru, oh ya hari ini pakai baju putih. Senang sekali saya melihatnya, luar biasa. Seorang istri harus berdoa untuk suaminya. Cepat atau lambat doamu pasti dijawab Tuhan. Jangan pernah menyerah ibu-ibu tentang suamimu. Puji Tuhan, Ibu Rohana sudah berdampingan duduk dengan suaminya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya, luar biasa nggak sih? Luar biasa. Dengan Pak Maruli udah duduk bersama putrinya, ya kan? Jadi saya percaya doa-doa kita tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Tuhan catat itu. Oh ya, hari ini Pak Ramli berdoa untuk jiwa yang ini. Oh ya, hari ini Pak Ibu Mary berdoa untuk keluarganya yang ini. Tuhan catat itu semua di sorga. Tepat pada waktunya Tuhan. Ketika kita udah siap, Tuhan jamah suami kita, Tuhan jamah anak kita. Sehingga apa? Seperti firman Tuhan katakan, satu keluarga utuh untuk memuji Tuhan. Satu keluarga untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang pernah sia-sia. Jangan pernah tertidur, jangan pernah lengah. Aduh, suami saya kok lama kali bertobatnya, anak saya kok lama kali bertobatnya. Tuhan yang punya waktu untuk anak-anak kita, Tuhan yang punya waktu untuk suami kita, Tuhan yang punya waktu. Hanya kita diminta tetaplah setia berdoa. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak dan semua yang ada di tempat ini, sukalah berdoa. Sukalah berdoa. Sukalah berdoa. Teruslah berdoa. Jangan pernah lengah. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang kedua, nah yang ketiga, seorang penjaga itu terpisah atau dipisahkan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa penjaga itu, saya dan saudara tadi saya katakan adalah penjaga atau pengintai itu terpisah atau dipisahkan. Saudara tahu ketika pengintai di zaman pada waktu di Israel, saudara, kalau ada pesta di kota, mereka nggak bisa ikut pesta. Apapun yang terjadi di kota, mereka harus tetap berdiri di tembok. Mereka terpisah. Mau enak-enak di kota, mau apapun yang terjadi di kota, mereka nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena memang tadi saya katakan mereka dipilih dan dipanggil, bahkan mereka tidak boleh tertidur. Mereka dipisahkan dan mereka terpisah dari orang-orang di sekitarnya. Nah, saudaraku, kita ini sekalipun kita hidup di dunia, tapi kita terpisah dari dunia. Sifat dan karakter kita seperti Kristus. Katakan amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4.
Korintus 10 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3 ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, yang ketiga coba buka dulu. Yang ketiga ayat tadi ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi saudara-saudara, penjaga itu dikatakan bahwa dia terpisah, bahkan dipisahkan dari semua orang. Karena memang dia punya khusus dan panggilan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bahwa kita ketika kita bertobat, kita lahir baru, bahwa kita sudah mengikut dan memiliki Yesus dalam hidup kita, sejak itu kita terpisah dari dunia ini. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi kita milik Kristus. Katakan amin. Sekalipun kita hidup di dunia, tetapi kita tidak lagi hidup secara dunia. Makanya dikatakan kami hidup masih di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Kita berjuang secara iman, kita berjuang secara roh. Oh, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, kita yang dipisahkan dari dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia, kita berbeda. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, tingkah kita, perkataan kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kita adalah penjaga, dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kalau orang-orang dunia berjuang secara dunia, tapi kita berjuang secara iman, melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Di dalam diri kita ada kuasa Allah untuk hidup di dunia ini, sehingga kita mampu berjalan di dalam kebenaran Allah. Sekalipun di sekitar kita, bahwa orang-orang di sekitar kita hidup dalam dunia, berlaku orang dunia, tapi senjata kita ada Roh Kudus di hidup kita mampu berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Hidup dalam kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Kita itu menjaga, ya, kita itu dipisahkan dari dunia ini, sekalipun kita masih hidup di dunia, ya. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Nah, yang keempat, seorang penjaga itu harus fokus pada kerajaan Allah. Harus fokus, ya. Yang keempat, penjaga harus fokus pada kerajaan Allah. Mari kita buka Lukas 9 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penjaga itu yang pertama fokusnya adalah kerajaan Allah dan pelayanannya. Kerajaan Allah di dunia ini harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan? Itulah anak-anak Tuhan, saya dan saudara. Kerajaan Allah itu harus diberitakan. Kerajaan Allah itu harus diberitakan kepada keluarga kita, kepada di lingkungan kita, kepada siapa lagi. Pokoknya setiap orang yang kita kenal yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, beritakanlah kerajaan Allah. Karena itu adalah panggilanmu. Fokuslah dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan fokus pada dunia ini. Karena dunia ini bersifat sementara. Karena firman Tuhan katakan 70 sampai 80 itu pun kalau kuat. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saudara, ketika kami sharing dengan Kak Doli ya, ketika di Jakarta, dia bilang begini, umur manusia ini kulihat sebentar-sebentar sudah dipanggil Tuhan ya. Dia bilang. Terus karena dia si tua, dia bilang begini, saya bilang sama mereka yang anggota dia berwik ya, ada wik mereka. Sudahlah, kita ini gak usah macam-macam lah. Sudah mendekati 70, 80, udahlah baik-baik aja lah. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dia langsung ngomong kayak gitu katanya kepada wik yang belum sungguh-sungguh, yang belum datang kebaktian wik ya. Dia langsung bilang, sudahlah gak usah macam-macam. Ini kita udah ada 50 tahun ini, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 40 tahun. Udah gak usah macam-macam lah. Baik-baik aja lah, lakukan aja yang baik udah. Karena kita nggak tahu, dia bilang begitu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak dan semua yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di tempat ini, engkau harus fokus pada kerajaan Allah. Jangan perlu lihat kanan kiri, jangan perlu lihat hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik lupakan saja dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hati kita tetap terjaga. Katakan amin ibu-ibu, bapak-bapak dan semua yang ada di tempat ini.
Hati kita harus tetap fokus pada Tuhan. Jangan lihat kanan dan ke kiri. Kalau saya lihat si A, sudahlah. Kalau saya si B, sudahlah. Tapi lihatlah pada Tuhan. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama 1 2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jelas ya? Jadi fokus kita yang pertama adalah kerajaan Allah, bukan apa yang ada di dunia ini. Fokus kita yang pertama adalah Tuhan. Janganlah pikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, sifatnya sementara. Ya, dalam waktu singkat Bapak Ibu ada 2 Bapak yang dipanggil Tuhan dari gereja kita. Itu menjadi pelajaran buat kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam waktu singkat itu dalam jangka 1 bulan ya, atau lewat bulan ya. 1 bulan 2 Bapak dipanggil Tuhan dari jemaat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di surga. Perkara-perkara di bumi ini akan tinggal. Harta kekayaan semua yang kita miliki, rumah, mobil, anak-anak, semua akan tertinggal itu. Bapak-bapak semua yang ada di tempat ini, semua yang ada di tempat di dunia ini akan tertinggal. Tetapi perbuatanmu, kasihmu, pelayananmu, itu yang diingat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Suatu saat kita menerima mahkota. Luar biasa Bapak Ibu. Nanti saya berharap pas tumpul mahkotanya bertingkat-tingkat Pak. Jadi di komsel, saya berharap nanti Pak Fernandes mahkotanya bertingkat-tingkat Pak. Iya, bukan cuma hanya 1 tingkat, tapi 3 tingkat. Ya kan, Pak Dolo, mahkotanya nanti berapa tingkat Pak? Kan 5 mahkota. Apakah 5-5-nya Pak? Amin. Ya. Pak Berdaud berapa tingkat mahkotanya Pak? 2 aja kata istri. Istri pula yang menjawab ya. Karena istri yang tahu betul tentang suami. Iya, benar. 2 udah yang penting masuk surga. Tak ada mahkota juga ke Bapak. Janganlah Bapak Ibu ya. Kita udah dipercaya Tuhan hidup 80 tahun misalnya, tapi tidak ada mahkota, kan malu ya. Iya kan? Nanti saya percaya mahkotanya Pak Purba itu ya, Pak Purba paling tidak 3 tingkat Pak. Amin Pak. Pak Purba itu setia dengan Tuhan. Ya. Semua kita yang ada di tempat ini setia dengan Tuhan. Yang paling tidak mahkotanya ada 2 atau tidak atau 3. Pokoknya penting ada mahkota. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Mahkota saya. Kalau saya mungkin nggak tahu berapa. Yang jelas mahkota bawa jiwa saya sudah pasti dapat. Amin. Ya banyak jiwa yang sudah saya bawa kepada Tuhan. Dulu Bapak Ibu tahu. Dulu waktu saya masih mahasiswa. Ini cerita singkat ini ya. Jiwa yang saya bawa kepada Tuhan itu 24 jiwa. Itu pun masih di DC. Karena syarat kami bisa di wisuda harus bawa jiwa. Dan itu sampai dibaptis. Saya itu 24. Itu sudah bawa jiwa. Sudah dapat mahkotanya. Jadi dulu kami di muka kuning itu, kami itu traktor-traktor bagi di tiap-tiap dormitori. Jalan, tumpang tangan, rumah-rumah supaya orang-orang dormitori diselamatkan Tuhan. Saya dulu jalan kaki dari Kampung Baru, ya dari rumah Pak. Sini nggak mereka ya? Pak Pasaribu. Betul dari Pak Pasaribu, saudara. Luar biasa dulu jalan kaki dari rumah mereka sampai ke Tiban 3. Saya berdoa dulu. Iya benar, masih utang-utang belum ada Kampung Baru sekarang. Utang-utang masih. Saya berdoa siang hari. Tuhan tolong lah ya. Ada orang lewat yang bawa saya pulang. Tiba-tiba ibu anak nggak lewat ya. Karena dulu kan kerja dinas sosial ya, yang di sana. Ibu, ngapain jalan kaki? Iya Bu, saya kunjungan. Saya dibawa pulang sampai di Tiban 3. Ya, banyak mahkota bawa jiwa. Jadi itu Bapak Ibu bawa mahkota kita ada 5. Saya berharap semua jemaat yang ada di tempat ini nanti kita ketemu di surga. Ya, tempat kita bukan neraka. Amin. Kata Ibu Rida, neraka itu panas, sedangkan di sini aja udah panas sekali. Gak tahan kita. Tadi aja pun aku duduk di situ udah kepanasan. Saya sudah harus sebelum naik ke atas, saya sudah berkipas dulu. Saking panasnya.
Ada di neraka. Bapak Ibu, itu bukan tempat kita. Amin. Katakan dulu samping kiri kanan, neraka bukan tempat kita. Oh, tak boleh. Saudara tidak boleh masuk ke sana dan nama saudara tidak ada di situ. Amin. Nama saudara tidak ada di situ, tapi nama saudara sudah ada di surga. Iya, nama saudara ada di situ. Tinggal tunggu aja kita kapan pulang. Kapan pulangnya, siapa yang duluan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu yang tepat. Fokuslah pada Tuhan, fokus dalam pelayanan, fokus dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lihat apa yang ada di dunia ini dan jangan terlena apa yang di dunia. Oleh karena saudara bayangkan si Demas, oleh karena mengejar dunia ini, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan. Saya berharap tidak ada di tempat ini oleh karena mengejar dunia, mengejar kekayaan, mengejar uang, oleh mengejar perempuan, tinggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya Yesus yang bisa menjamin orang masuk surga. Tidak ada jalan lain. Jangan saudara berkata atau ajarkan itu kepada anak-anak saudara. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Amin anak-anak muda. Makanya anak-anak muda harus berdoa. Mulai sekarang siapa pasangan hidup saya. Jangan asal sembarangan nanti cowok di sana di jalan sana yang tidak jelas, yang tidak tentu arahnya. Jangan. Ya, harus doakan. Kita orang tua juga harus berdoa anak kita supaya dipertemukan yang baik, yang Tuhan, menikah di dalam Tuhan. Generasi-generasi kita menjadi orang cinta Tuhan, itu luar biasa. Ya, nah itu yang keempat. Nah yang kelima Bapak Ibu, ya tadi yang keempat penjaga itu harus fokus pada kerajaan Allah. Nah yang kelima penjaga mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saudara seorang penjaga ketika raja datang, penjaga inilah yang pertama tahu bahwa raja itu akan datang ke kota itu. Ketika raja mau singgah di salah satu kota, penjaga ini harus memberitahukan ke kota. Kenapa? Dia punya radar. Kenapa? Karena dia di atas tembok. Dia tahu, oh kamu mau datang. Oh si ini mau datang. Oh si ini mau datang. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai penjaga atau pengintai di dalam Tuhan, kita adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Katakan amin. Kita ini adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Salah satu saudara saya punya keponakan itu di Bangka Belitung menjadi seorang pendeta. Dia gerejanya itu adalah Injil Kerajaan Allah Petrus Agung. Ya, itu gembala mereka tapi sudah dipanggil Tuhan. Nah saudara, ada buku-bukunya dulu dikirim kepada saya. Dia bilang, Tante kita ini adalah generasi yang mempersiapkan gelar karpet merah. Wow. Kita ini adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, kita siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Katakan amin. Ketika Yesus datang, kita sudah siap. Kita generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tadi saya katakan ketika Raja datang, yang pertama tahu adalah pengintai. Yang ketika Raja datang, yang pertama tahu adalah penjaga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mari kita buka dulu Matius 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya dia yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi saudara dikatakan ada suara yang berseru-seru. Yesaya berseru di Israel, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita juga berseru pada hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini dipakai dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Generasi kita dan hidup kita dan masa ini kita dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena kita lah yang tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Kalau saudara tahu, kalau orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak tahu kedatangan Tuhan. Orang di luar kekristenan, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu kapan datang. Karena mereka tidak tahu dan mereka tidak kenal. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus Tuhan, kita tahu kapan dia datang. Karena disertai dengan tanda-tanda kedatangannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan,
mari kita buka Wahyu 22 sebagai ayat penutup buat kita. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca sama-sama 1, 2 dia. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirmanlah, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita berkata, ya, aku datang. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang segera. Mari persiapkan dirimu. Persiapkan generasi-generasimu untuk takut akan Tuhan. Anak-anakmu, keluargamu, ingatkan mereka kepada Tuhan supaya mereka tidak terlena atas dunia ini. Karena dunia ini akan menarik kita sebagaimana mungkin supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi tugasmu adalah mengingatkan mereka. Tugasmu mengingatkan keluargamu. Tugasmu mengingatkan tetanggamu. Tugasmu mengingatkan siapa saja yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin firman Tuhan.